Mohon perhatian hadirin, dimohon tenang. Mohon perhatian. Mohon perhatian untuk para pengunjung. Diharap tenang. Recording stopped. Koordinasi dengan penyidik, nanti penyidik yang akan itulah ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung hari ini atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi Pak? Nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Itu ya. Intinya Polda menerima hasil putusan ini ya Pak ya? Iya, menerima. Pak, kalau dari penyidik ada yang mau disampaikan nggak Pak terkait hal ini? Penyidik enggak? Iya, masih Pak. Kita yang penting patuh ya. Terima kasih Pak. Ya. Aing dukung deh mana dibicarakan. Benar. Anjing dapat barengan kabeh gitu goblok. Siapa? Oh, nak kopi. Siapa? Kalaga anjing. TV. Oh, Nah, sir. Kalem. Ya masuk. Pada keluar dulu. lihat mana? Mendingan di bawah. Ya gue juga. Tangan bawah. Mana kuasa hukum dah? Gambar apa? Ya, baru saja kita dengarkan atau ikuti jalannya sidang putusan pra peradilan Peggy Setiawan. Saat ini situasi di ruang sidang 1 Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, tampak riuh Harap tertib. oleh Diberikan jalan keluarga dan kepada juga keluarga pihak atau kuasa juga hukum dari Peggy Setiawan, di mana tadi kita sudah dengarkan secara bersama-sama Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah dan batal demi hukum. Dan permohonan pra peradilan dari Peggy Setiawan dikabulkan. Dan tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum ataupun maksud kami dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan bahwa pihak termohon harus melepaskan atau membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Kemudian Hakim juga menyatakan bahwa pihak termohon atau Polda Jawa Barat harus menghentikan penyidikan kepada Peggy Setiawan. Dan tadi juga disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahwa menurutnya penetapan tersangka ini tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan memang menurut Hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus memenuhi minimal 2 alat bukti serta harus ada pemeriksaan oleh penyidik terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Hal tersebutlah yang tidak dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu. Kemudian Hakim juga tidak sepakat dengan dalil ahli dari pihak termohon, yakni Agus Surono, ahli pidana dari Universitas Pancasila. Kita lihat pemirsa suasana ataupun
kegembiraan dari pihak Peggy Setiawan, baik dari kerabat, kuasa hukum maupun keluarga, ini masih dirasakan di ruang sidang 1 Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri Bandung, Ya, Jawa kami Barat. persilahkan Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat tadi juga Untuk bersama-sama pemirsa bahwa keperluan pihak konferensi keluarga pers ini memakai nanti kaos bisa di seragam dengan tulisan hashtag bebaskan Peggy. Tadi sidang putusan pra peradilan Peggy Setiawan berlangsung selama 30 menit. Dimulai pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir tadi pada pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengarkan bersama-sama pemirsa sikap ataupun komentar dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Nggak ada ibu kartinya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi diwawancara, Pak. Lagi diwawancara di atas, nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Kemudian tidak mampu menunjukkan membuktikan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan, sehingga kami berpendapat bahwa DPO-nya tidak sah. Itu juga yang disampaikan, yang dibacakan Hakim Tunggal tadi, sama dengan pendapat kami. Yang kedua, kami berpendapat penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti, selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP, juga tersangkanya juga harus disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Dalam jawaban dan dalam pembuktiannya, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum, sama amar kesatuan putusan. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangan dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Pagi, kemarin malam semuanya saya menyampaikan ke televisi seperti itu. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia
Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan mendukung upaya kami. Hidup kuli bangunan bebas. Ini apaan ini? Ibu. Banyak terima kasih anak saya sudah kembali. Dia sudah pulang, sudah cukup. Pak, Ibu syukur ya, Bu ya. Hari ini langsung jemput Peggy. Iya, hari ini langsung jemput Peggy dibawa pulang. Kasihan di sana. Sudah terlalu menderita. Ya pemirsa, kita baru saja mendengarkan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Tony RM, usai putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di mana tadi disampaikan bahwa kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Tony RM, menyayangkan tindakan penyidik Polda Jawa Barat yang terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kemudian tadi juga menyayangkan bahwa pihak Polda Jawa Barat ini menetapkan Peggy sebagai DPO. Seharusnya pihak kuasa hukum ataupun pihak Polda Jawa Barat ini seharusnya memberikan panggilan kepada Peggy Setiawan sebelum Peggy Peron. Dan saat ini kita sudah tergabung dari Ibunda Vina, almarhumah Vina. Kita saksikan ataupun kita simak secara bersama-sama pemirsa. Selamat pagi